Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tiada bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berada dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, guru-guru kita, orang tua kita, dan jiran-jiran tetangga kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan para ulama, tokoh-tokoh agama, para tetua kita, kemudian para habaib dan salifah dimanapun mereka berada, kemudian yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para pencinta pengajian Masjid Al-Qadar yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan daripada masalah fikih. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ma damma nafa'a bi ulumi bidarin amin, yakni pembicaraan kita di awal daripada pelajaran fikih mengenai daripada masalah najis, di mana najis di sini dikatakan pada bahasa itu artinya adalah sesuatu yang dianggap kotor. Kalau yang kotor itu jelas itu dikatakan sudah najis. Bagaimana demikian tadi. Tetapi pada istilah syarak, hukum syaratnya adalah setiap sesuatu yang menjadikan, yang mencegah sahnya sholat ketika tidak ada keringanan. Nah itu dikatakan najis juga. Contoh umpamanya adalah ketika kita menemukan suatu bulu, kita ini bulu nih, bulu nampak, dilihat banyak bulu kucing. Bila kita ketika kita melaksanakan sembahyang tadi ternyata di pakaian kita ini melengket banyak bulu nih, ini banyak bulu nih, bulu kucing gitu nih. Ini apakah hal tersebut menegak daripada jasa sembahyang atau dikatakan aman-aman aja, dapat tinggal bapak? Nah maka di sini kita dijelaskan di antara yang dapat merusak ibadahnya seseorang, kalau sesuatu yang melekat itu dari binatang, nah binatang itu jelas kalau bisa dimakan. Bila mana terlepas benda daripada tubuh binatang tersebut melekat di pakaian kita atau di baju kita atau di sorban kita, ya pokoknya tak bawa tidak kita sembahyang, maka itu adalah jelas sudah hukumnya najis kada sah. Jadi tadi kalau ini kucing amannya ada, sebab kucing kan bisa dimakan, bisa rumah kucing mana, itu udah rumah kucing, apalagi ini begini lagi siapa lah, nih itu diantaranya. Nah itulah. Dan najis ini
terbagi menjadi 3 bahagian. Nah, najis ini. Najis yang pertama dikatakan adalah najis mughalladzah. Mughalladzahnya artinya najis yang berat benar, yaitu najis yang terdiri daripada anjing dan babi dan keturunan daripada salah satunya. Ini tadi. Dan disebut dengan mughalladzah karena syariat memberatkan daripada hukumnya. Jadi bila mana kita tersentuh dengan anjing tersebut, artinya dalam artian umpamanya dijilatnya kita ini tadi, baik badan kita atau benda-benda pakaian kita ataupun pakaian kita, bilanya sejenis kayak anjing atau babi atau daripada keturunan dari salah satunya umpamanya. Nah, maka kita harus tahu cara membersihkannya, cara menyucikannya. Nah, kayak apa contohnya? Umpamanya nih, kan ulun dulu pernah ketika ditanyakan kan orang ini tadi, kebetulan di dalam rumah tangga ini nang kuitan, mohon maaf, orang nang kuitan orangnya non muslim, nang anaknya muslim, rupanya anak ini kawin dengan orang Islam cuma sama banyak orang itu aja lah. Jadi kan ada lagi benang itu lah. Cuma di sisi lain, ketika nang kuitan ini tadi bawa masak, sedangkan masakan ini tadi baik rinjingnya sabuting, panci sabuting, piring itu juga, sendok nang itu juga. Ternyata begitunya memasak tadi, mau pengen masaknya tadi nang dua ini tadi. Nah, masaknya. Lalu kayak apa ulun nih? Sedangkan benda di rumah itu selalu penting aja. Boleh lah makanya? Boleh. Kayak apa caranya? Nih caranya. Jadi caranya kayak apa? Cara menghilangkannya. Jadi sesuatu yang terkena daripada najis mughalladzah bisa menjadi suci dengan 7 kali basuhan. 7 kali basuhan. Yang salah satu basuhannya itu tadi dengan memakai tanah. Jelas kan nang kayak dinding, nang kayak panci tadi, nang kayak piring, nang kayak sendok tadi jelas dipakainya oleh saudara. Makanya tadi ngegeser makan segala macam. Nah, jadi membasuhnya tadi kayak itu 7 kali basuhan, kemudian dicampur dengan tanah. Cuma yang paling utama adalah mencampur tanah tadi pada basuhan yang pertama. Ini yang bagus. Ada yang yang pertama, pang terakhir boleh ikut, kemarin biar pangnya terakhir. Ya Allah, yang pertama kita membasuhnya tanah, kita selanjutnya kita hanya membasuh dengan yang lain lagi, jadi bersihnya kalau kita membasuhnya dengan tanah yang terakhir pun biar tidak pulang untuk tenang kita ini kan. Jadi lebih utama itu awal ibaratnya tadi. Kenapa sebab? Sehingga kalau ada sesuatu yang terkena percikan daripada basuhan yang setelahnya tadi, cukupnya membasuhnya tadi dengan air tanpa tanah dengan jumlah basuhan yang tersisa tadi. Nah, jadi kan bila minyak begitu paling kalian ada masalah lagi sudah. Oleh karena apa tadi? Sebabnya awal pertama tadi dibasuh dengan tanah tadi. Nah, jadi mengerti wala. Jadi dalam artian ketika kita membasuh panci, membasuh rinjing, membasuh piring, sendok itu tadi campur dengan tanah. Nah, mencampurnya jadi campur dengan tanah dulu. Jadi kayak mencampurnya ulang. Di sini dikatakan ada 3 cara dalam mencampur tanah. Nah, jadi kita harus tahu juga nih cara mencampurnya. Yang pertama, mencampur air dengan tanah hingga menjadi keruh. Jadi umpamanya nih banyak nih kita nih umpamanya nih buat di tanah aduk sampai awam nih. Udah larangnya ya Allah, ada 3 mengusuknya lagi sudah tak. Nah, ini yang pertama nih. Kemudian membasuhkannya kepada tempat yang terkena najis. Ini dengan cara paling baik, jatuh dulu.
Ulun yakin omon biar berpikir tadi di sisi lain mungkin tanah itu ditipalakan gitu besar dan nah iyalah takdir mesti kan gitu tuh kan ya nah itu lah namanya tahu bulan cara mencampurnya nah karena ya nanti besok ini nampak taman baik kita jadi dibuat tanah diaduk sampai kawang dulu hanya kita bersuhakan ini nampaknya hari-hari itu nah, dengan jadi mau kan mau kita jangan Allah boleh sama ya Allah supaya dalam artian ini kadang timbul perkelahian jadi yang non muslim ini jangan sarik kita memperbuat demikian tadi dan non Islam pun non muslim pun jangan sarik bila boleh memakai demikian tadi jadi sah jangan takutan kita kalau ingin itu kembali kita pindah rumah aja ini akhirnya apa pacak hubungan gara-gara ada paham jadi masalahnya tadi ya. Jadi yang kita merasa jadi kadang muncul goliran ini kalau boleh kita kalau kita merasa jadi jangankan yang demikian andai makanannya nih makanan ternyata halal kalau kian merasa jijik dengan makan tersebut kian paksakan makanan muntah haram hukumnya kok jadi bila kita gelianan jangan makannya yang masih jijik jangan paksakan haram walaupun halal ini nanya ternyata halal apalagi kan jelas-jelas haram namanya nah jadinya lagi ini tadi nah jadi itu hukumnya namanya nah jadi awalnya kayak itu jadi dimasuk akal memasukkannya kepada tempat yang terkena najis itu tadi kemudian lalu dibuat tanahnya sampai kawang jadi kayak gelas buat dia kan aduh kalau banyak nah ini paling baiknya sudah lah ini nang wadah baju sepenting enggak lah ini penyetan dibasuh momennya di sini kawin ada kayak itu ada artinya di wadahnya langsung bisa dipahami orang nah supaya nyamannya pikirnya pian harus santai ada tegang ada paham kan biar kemudian lawan pikirnya kalau tinggal bila pian hari ini mengaji minggu pian kan mengaji terjalan kan kisahnya jalan terus jadi sambung terus bila tertinggal sambungannya lo bingung kan jadi harus bujur-bujurin HP bujur-bujur sampai habis supaya bujur-bujur paham kemudian cara nang mencampur nang dua yakni meletakkan tanah di tempat yang terkena najis terlebih dahulu kemudian menyiramkan air padanya nah ini ada juga tadi hendak tanah ini yang kedua gimana terbaiknya tadi umpamanya ada wadah yang tanah dijilatnya hendak tanah di situ nah ini yang kedua hanya disiram dulu kan mengamalkannya terus kita usahakan tanah kan kita usahakan hanya disiram ini cara yang kedua boleh juga mengendak mangga itu caranya jadi kan salah kemudian yang ketiga caranya adalah menuangkan air pada tempat yang terkena najis terlebih dahulu kemudian menaburkan debu di atasnya nah itu lebih baju dulu hanya debunya atau tanahnya berhenti boleh juga jadi tiga cara cuman yang paling tadi yang paling baik aja yang pertama jadi istilah kata bikinnya kita ada kuasa menyenangkan sebab banyak tata caranya jadi kayak itu dua banyak kena cara-cara lain namanya kita sembahyang itu banyak kena makanya kita belajar ini tadi ini ibaratnya kesan perbandingan ini kan bisa menyalahkan yang orang lain kalau kita kan salah ini jangan ini gurunya siapa dulu ya kalau lagi jaminannya ada jadi ada ilmu ini tadi pertanggungjawabannya itu ada hebat kita tadi jangan kan menyalahkan salah dia salah kayak sembahyang salah jangan menyalahkan orang kecuali sidin kecakun hanya menjelaskan biasanya ada kecakun kalau dosa kita mulai awal aja gitu apalagi panjang memandangkan ujian Ustaz Agung kayaknya ujian pas jauh Ustaznya jadinya iya lah kayaknya ujung-ujung mau ngalahin Ustaz gitu gara-gara nentunya jadi jangan kalau lah jadi mohon maaf bro, apa yang mau ajarkan sebagaimana umum kita cari dua jadi artinya apa yang kalian tahu di rumah jangan itu kan jadi kalau kita melihat di sisi lain orang lain berbeda kita jangan menyalahkan orang lain dosa
Tuh resikonya nah kayak apa cuma nah kayak ulun padakan itu kan masa tahu ulun. Nah, itu satu yang penting kita dapat ilmunya dari Allah lah, jangan hendak menyakiti orang lain. Itu resikonya. Bila ingin belajar, bila ingin bertakwa, hanya kita boleh menjelaskan minyak ada jangan padahan. Usah aja, kita mulawal aja. Kemudian yang kedua, najis yang kedua adalah najis mukhafafah. Nah, najis mukhafafah itu bahasa kita najis naringan. Kenapa disebut dengan mukhafafah? Karena syariat itu meringankan hukumnya. Nah, jadi tidak hukumnya. Dan najis mukhafafah ini mesti memenuhi daripada 4 syarat. Bolehnya dikatakan najis itu mukhafafah bila ada 4 syaratnya tadi. Bila yang akan memenuhi berarti termasuk. Jadi nampak syaratnya tadi. Di antaranya adalah yang pertama adalah berupa air kencing. Nah, banyak kami ini buat banyak kami ini tertentu lah. Kalau ini banyak kami namanya nih, banyak kami orang tua kah, banyak kami anak-anakan ya, atau bayi. Nah ini beda kan nih. Nah ini. Yang kedua milik anak daripada laki-laki. Jadi selain daripada berupa air kencing, cuma pulang air kencing tadi miliknya adalah milik anak laki-laki. Nah, berarti kan bayi itu kan yang lah, terkenal nih. Nah, iya nih. Dan hukum daripada perbedaan antara kencing anak laki-laki dan perempuan itu adalah ta'abud. Ta'abud itu daripada masalah ibadah. Jadi yang disamakan adalah kalau kita cara membersihkan anak laki-laki itu kayak ini, babinian kayak ini berair. Ini tak ganas babinian ini mahing dari kita baunya banding dengan anak laki ini. Nah, jadi nah ini masalahnya dengan anak laki-laki. Kalau babinian lain lagi kena. Kenapa dikatakan ta'abud? Jadi masalah ibadah karena mendatanginya nas. Dan sebagaimana ulama ada mengatakan bahwa kencing anak laki-laki itu lebih ringan baunya daripada anak perempuan. Nah, jadi ibarat masalah bau itu tahu jadi kita nih ada tahu banget daripada bandingan bagi anak babinian. Dan banyak laki-laki itu daripada pendapat lainnya. Kemudian yang ketiga, kurang umurnya 2 tahun. Nah, syaratnya adalah jadi selain berupa air kencing milik anak laki-laki, kemudian kurang umurnya 2 tahun, kemudian syarat yang keempat tidak pernah berkenyang selain air susu daripada ibunya. Jadi kan ada yang lain selain menyusu kita. Tapi tidak mengapa di waktu mentahniknya dengan tamar atau madu atau memberi daripada obat. Itu waktu kita bertasmiyah. Kan tasmiyah itu dia guru Ramadan bacakan sidin. Banyak sidin Allahumma baqi fiddin habib kunnas banyak. Nah dia doakan sidin. Kalau lagi kita anak terjadi dalam disuruh makan madu atau daripada buah kurma umpamanya kita waktunya halus. Nah ini tadi menurut ini kenal terus dari suarakan lagi dia kok jalan itu tadi. Nah itu caranya itu kan apa namanya itu jika salah satu daripada syarat tidak terpenuhi maka kedudukannya menjadi najis mutawassitah. Jadi bila ini 4 ini kada kurang sebuting aja jadi mutawassitah. Artinya mutawassitah itu namanya najis pertengahan. Nah, berbeda itu pertengahan kita jadinya. Kayak cara menghilangkannya najisnya mukhafafah nih. Jadi cara menghilangkannya sesuatu yang terkena najis mukhafafah ini bisa menjadi suci dengan menghilangkan air najis terlebih dahulu. Air najis itu jadi bandanya dihilangkan dulu. Bila nampak ada bandanya, ini umpamanya banda ini ada bandanya, buang dulu ini. Nah banda ini dibuang dulu. Lalu dipercikan air secara merata sehingga air itu tadi menutup
menutupi daripada permukaan yang terkena air. Anak kita ini bakami, begitu bakami ambil lap dulu. Begitu sudah dilap, hari itu sudah hilang sudah, hanya dia bertiga lagi bertiga lagi. Maksud, jangan ini banyak aminnya kalau dia mau bayar lagi ambil banyak simbol itu banyak dia ini itu, kalah itu, kalau salah. Jadi jangan kayak itu cara manunya, hilangkan dulu airnya, bersih dulu hanya dipercik. Maka ya Pak, dengan sekira-kira air itu lebih banyak daripada kencing dan tidak disyaratkan mengalirkan air. Jadi kan perlu kita mengubuinya lagi ada perlu cukup masih dipercik kita lap. Cuman minyak awan tadi lapnya tadi berganti, jangan itu kita ngomong itu pulang dipakai, banyak jadinya. Jadi begitu kita mamanya pakai lap penting terbuang atau dibalikkan mamanya ini mesti percik kali hanya tidak perlu basah selesai sudah. Nah, itu caranya. Ketika kita anak membersihkannya, nah cukup itulah kita ganti oleh yang berikutnya oleh. Nah mungkin ini yang perlu sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat bagi semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan khilafan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.